Nah, kembali lagi sama aku, Friska. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan banyak masyarakat tuh yang terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk obatnya, salah satunya itu menggunakan insulin. Nah, kita cari tahu yuk, orang-orang ini di sini tuh pada tahu nggak sih apa itu insulin pen dan bagaimana cara penggunaannya? Let's go! Halo Mbak, bisa minta waktunya sebentar? Ya. Kenalin Mbak, nama aku Friska. Mbak namanya siapa ya? Nah, Mbak namanya Feli. Nah, Mbak, seperti yang kita ketahui kan ya, di Indonesia ini kan banyak tuh masyarakat yang terkena penyakit diabetes mellitus kan. Nah, untuk pengobatannya salah satunya menggunakan insulin. Mbak tahu nggak sih apa itu insulin dan bagaimana cara pakainya? Insulin. Oh ya, dulu di pelajaran biologi kalau nggak salah ya, itu hormon. Terus cara penggunaannya mungkin karena hormon diminum kali nggak tahu. Diminum guys. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya. Kita cari orang lagi. Tapi ini pemenang. Halo Mbak. Isi ya Mbak, minta waktunya sebentar ya. Kenalkan, nama aku Friska Mbak. Mbak namanya siapa ya? Claudia. Kalau dia? Siapa? Claudia Silvia Bella. Mbak artis ya? Tetangganya. Tetangga ya? Oke Mbak, aku mau tanya nih. Di Indonesia ini kan banyak masyarakat tuh yang terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, obatnya kan menggunakan insulin. Mbak tahu nggak sih apa itu insulin dan bagaimana cara pakainya? Insulin. Kalau setahu saya sih kalau insulin itu obat buat diabetes gitu. Terus kalau cara pakai kalau nggak salah ya itu Ya. ditusuk-tusuk. Nah, Itu setusuk, wow. ya gitu ya. Serem ya ditusuk-tusuk. Iya gitu deh, Ya. pokoknya gitu. Hanya tahunya itu Mbak. Mungkin kerabat Mbak atau orang terdekat Mbak yang terkena penyakit diabetes, makanya Mbak bisa tahu seperti itu. Ada dulu nenek saya. Waduh, nenek ya. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, itu dia jawaban dari orang-orang sekitar sini tentang apa itu insulin dan bagaimana cara penggunaannya. Untuk video lebih jelasnya kita bisa lihat video ini. Insulin suntik merupakan obat yang digunakan untuk memenuhi pasokan insulin di dalam tubuh penderita diabetes. Nah, insulin ini biasanya digunakan sebagai pembantu dalam mengubah gula yang ada di dalam tubuh penderita diabetes menjadi energi. Kemudian insulin juga bisa digunakan sebagai tempat cadangan untuk menyimpan energi yang nantinya kalau misalnya pasokan energi kita habis bisa digunakan dari cadangan energi tersebut. Untuk pemakaian insulin suntik ini biasanya ada juga yang dinamakan dengan insulin pen. Nah, untuk pemakaian insulin pen ini biasanya digunakan di daerah di bawah kulit atau subkutan. Biasanya digunakan di daerah perut, kemudian di daerah paha, kemudian daerah bokong dan juga di lengan di bagian atas. Untuk mendapatkan obat ini harus dengan resep dari dokter, dan sebelum menggunakan insulin pen misalnya ini harus dengan aturan atau harus memperhatikan anjuran atau cara pakainya dari dokter, kemudian dari apoteker ataupun dari tenaga kesehatan lainnya. Seperti itu. Selamat pagi Bu, saya apoteker Seka yang bertugas di Apotek Sejahtera. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau menebus resep buat ibu saya. Ini resepnya. Oh, iya baik Bu. Maaf Ibu, apakah saya boleh meminta waktunya sebentar, antara 3-5 menit, untuk menjelaskan terkait cara penggunaan obat ini, untuk memaksimalkan pengobatan yang diberikan? Anu Rosa lapak lah, balik bayu lah, kesuwen tuh rumah jangan kayak gitu Bu, Ya Pak, nggak apa-apa. Maaf ya ibu saya rewel ini. Nggak apa-apa, dijelaskan saja Pak. Maaf sebelumnya Bu, apakah ini benar dengan Ibu Isma? Iya Bu, iya Pak. Oh iya. Ibu Isma. Jadi kan Ibu Isma di sini mendapatkan resep dari Dokter Hadi ya, yang berisikan tentang insulin. Nah, bagaimana penjelasan dokter mengenai obat ini Bu? Tadi kan ibu yang masuk. Ya bu kelalen pak, nyongnya kelalen. Jadi gimana ini? Oh, jadi belum Iya, Pak. belum paham Rame mengenai. pak mingki pak.
Orang. Oh ya, Lupa, Pak. Baik Bu, jadi mungkin Ibu Isma mungkin lupa tentang cara penggunaannya atau kurang paham. Jadi saya jelaskan kembali. Untuk aturan pakai dari obat ini Bu, jadi nanti insulinnya itu digunakan 1 kali sehari 15 unit. Itu lalu penggunaannya itu 30 sampai 60 menit sebelum makan pada sore hari. Gimana? Paham? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Berikut cara penggunaan insulin pen. Pertama, keluarkan insulin pen dari dalam lemari pendingin. Setidaknya 30 menit sebelum penyuntikan. Langkah kedua, cuci tangan hingga bersih. Langkah ketiga, lepaskan penutup insulin pen. Kemudian pasangkan jarum pada ujung insulin pen. Langkah keempat, lepaskan penutup jarum dan keluarkan udara dari insulin pen dengan cara mengetuk tabung insulin pen hingga udara berkumpul di atas. Lalu tekan tombol suntik yang terdapat di ujung insulin pen. Langkah kelima, atur dosis sesuai anjuran dokter dengan cara putar tombol dosis dalam keadaan dial in dan dosis insulin. Langkah keenam, kemudian suntikan insulin setelah membersihkan area kulit dengan tisu alkohol. Penyuntikan insulin biasanya pada area perut, bisa juga pada lengan atas, paha, maupun bokong. Langkah penyuntikannya ialah gunakan jari untuk menahan ujung pen. Langkah kedua, lakukan gerakan mencubit dan menarik pada kulit dengan tangan. Langkah ketiga, suntikan dengan cepat untuk memasukkan jarum pada sudut 90 derajat dan lepaskan cubitan. Langkah keempat, gunakan ibu jari untuk menekan pada tombol dosis sampai berhenti. Biarkan pen dalam keadaan menancap selama 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin bocor dari tempat injeksi. Langkah berikutnya, kemudian tarik pen jarum dari kulit dan hindari memijat daerah tersebut. Setetes darah atau memar mungkin akan muncul, namun tidak masalah. Anda cukup mengusapnya dengan tisu ataupun kapas. Langkah terakhir, persiapkan insulin pen. Berikut cara penggunaannya. Lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempelkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman seperti kaleng kosong. Buang ke tempat sampah dan jangan dibuang di tempat pendaur ulangan sampah. Jadi kan tadi udah dijelaskan mengenai cara penggunaannya Bu, cara penggunaan insulin pennya. Lalu di sini nanti saya akan menjelaskan lagi mengenai cara penyimpanan insulin pennya. Jadi insulin pen ini nanti Ibu simpan pada lemari pendingin, yaitu antara suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, tapi tidak disarankan dimasukkan ke dalam lemari freezer ya Bu, karena nanti ditakutkan dari insulin pennya nanti membeku gitu. Nah, setelah itu Ibu bisa menggunakannya nanti setelah penggunaan, lalu dimasukkan lagi ke lemari pendingin. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Ibu punya ini kan lemari pendingin di rumah? Ngecer ya Pak ya. Jangan lemari ini telu, lemari kulkas ya. Enggak, bukan kayak gitu Bu. Gede-gede mah. Iya, bercanda aja Bu. Ya Pak ya. Jadi jika setelah penggunaan insulin tadi dari Ibu Isma merasakan seperti gejala-gejala seperti lemah, letih, lesu, setelah itu diharapkan Ibu Isma untuk bisa mengonsumsi permen ya Bu gitu, untuk menjaga-jaga apabila gejala tadi dirasakan seperti itu. Berarti
harus setiap saat membawa permen gitu ya buat berjaga-jaga. Ya, alangkah lebih baiknya dari Ibu Isma itu berjaga-jaga apabila gejala tadi dirasakan seperti itu. Untuk kenapa permen sebungkus ya? Iya, ya nggak apa-apa gitu. Lalu selain insulin pen tadi, juga ibu alangkah lebih baiknya untuk bisa menjaga pola makan, diatur, lalu bisa mengonsumsi nasinya nasi merah. Setelah itu untuk konsumsi gula bisa menggunakan gula khusus untuk pasien diabetes. Lalu juga bisa Ibu Isma ini untuk bisa melakukan kegiatan olahraga, tapi olahraganya yang ringan-ringan saja Iya, seperti olahraga itu. pak pak. Tapi baru subuh turu pak. Iya jangan Bu, setelah subuh jangan tidur, karena di pagi hari itu biar konsumsi dari kalorinya bisa tersalurkan untuk bisa beraktivitas seperti itu. Iya pak, pakai untuk olahraga ya pak ya, Ya. di Iglis Mari ya pak ya. Iya, ya. Apakah ada yang bisa ditanyakan lagi? Wis lah, ayo balik-balik. Kondangan. Sudah. Agar tidak ada informasi yang tertinggal, bolehkah Ibu bisa mengulangi penjelasan dari saya tadi? Oh iya Pak, baik. Berarti tadi penjelasannya dari mulai penggunaan ya sampai yang tadi olahraga gitu ya. Untuk penggunaan, pertama insulin pennya dikeluarkan dari kulkas minimal 30 menit sebelum penggunaan. Lalu kemudian dibuka. Kemudian cuci tangan dulu ya Pak ya, maaf, cuci tangan dulu yang bersih. Terus kemudian pennya dibuka. Terus kemudian ini tadi jarumnya dipasang dulu, jarumnya dipasang. Kemudian untuk memastikan tidak ada udara yang ada di sini, terus diketak-ketak ini ya Pak ya. Terus kemudian diatur dosisnya tadi di resep 15 unit. Terus kemudian ininya dibuka, jarumnya dibuka. Terus kemudian disuntikan ke bagian tadi ya, mana aja ya Pak ya, perut, lengan, paha, sama sini ya Pak ya. Terus kemudian disuntikan, kemudian ujung jari menekan sampai dosisnya 0 ya Pak. Terus kemudian didiamkan sebentar, kemudian dicabut. Terus kemudian apabila ada memar, nanti bisa dilap dengan tisu gitu ya Pak ya. Terus kemudian ini ditutup kembali, terus diletakkan di kulkas kembali. Terus untuk penyimpanan tadi sebelum penggunaan disimpan di lemari pendingin, tapi jangan di freezer. Terus setelah penggunaan juga iya ditempatkan di lemari pendingin lagi. Terus kemudian tadi bapaknya juga menjelaskan mengganti nasi putih sama nasi merah. Terus apa itu tadi? Permen. Iya, kalau misal terjadi tanda-tanda yang letih terus pusing kayak gitu, harus segera mengkonsumsi permen. Terus tadi juga ibunya disuruh olahraga Bu, setelah sholat subuh olahraga. Terus gula apa ya Bu? Iya, gulanya diganti sama gula yang khusus diabetes ya Bu. Iya, seperti itu. Oh iya Pak, lupa untuk aturan pakainya sekali sehari ya Pak ya. Terus sebelum makan pada sore hari gitu ya Pak ya. Ya. Saya rasa tadi penjelasan dari Ibu sudah benar. Jadi nanti apabila ada kendala atau hal yang perlu ditanyakan lagi, nanti Ibu bisa menghubungi saya. Ini satu nama saya, nanti di sini ada nomor yang bisa Ibu hubungi gitu. Nah, nanti untuk obatnya bisa Ibu ambil di kasir gitu. Iya, sudah paham. Terima kasih Ibu telah berkunjung ke Apotek Sejahtera. Semoga Ibu Isma cepat sembuh. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa Like. Comment and share video ini ke teman-teman kalian. karena like dari kalian sangat berharga bagi kami. See you next time. See you. See you.